Bastard Munchen versus Manchester City. Para pemain Munchen dengan sangar siap memasuki lapangan. Begitu juga dengan pemain City yang sudah siap memporak-porandakan Bastard Munchen. Terlihat Isagi saling tegur sapa dengan kawan lamanya. Begitu juga dengan Chigiri yang bertemu dengan kawan lamanya Kunigami. Chigiri mengatakan bahwa dirinya senang melihat Kunigami kembali dan Chigiri juga sudah siap untuk menaklukkannya. Kunigami yang mendengar celotehan Chigiri mengatakan, "Lebih baik kau buang saja ide itu, dasar pangeran yang dikucilkan." Chigiri pun menjawab, "Terus saja bicara, ku pastikan akan menyadarkanmu, Hiroshinish." Terlihat para pemain sudah menempati posisinya masing-masing. Dan dengan ini, Liga Neo Egois pertandingan ketiga Bastard Munchen vs Manchester City dimulai. Permainan ini diawali dengan Kaiser yang mengumpan ke Ness. Dan Isagi saat ini akan memanfaatkan Kunigami sebagai alat seperti saat melawan FC Barca. Tapi di sisi lain ada Kaiser yang sangat mengganggu pergerakan Isagi di lapangan. Isagi menyadari bahwa Kaiser adalah inti dari tim Munchen dan gerakan tanpa bola yang selalu sempurna adalah bukti Kaiser lebih superior darinya. Isagi pun memutuskan menganalisa Kaiser dan menggunakan Kaiser untuk membuat dirinya berevolusi. Terlihat Ness mengumpan bola ke Grim. Tidak lama memegang bola, Grim mengumpan ke Kaiser. Namun, Isagi yang mengamati pergerakan Kaiser berhasil mencuri bolanya. Tapi, Ryo yang berada di dimensi yang berbeda membaca pergerakan Isagi dengan mudah dan langsung mencuri bolanya. Ryo berkata pada Isagi bahwa Isagi telah tertinggal jauh darinya. Isagi yang melihat bolanya dicuri berusaha mengambil bolanya kembali. Tapi di hadapan Ryo, Isagi tidak berdaya dikarenakan kemampuan fisik Ryo untuk sekarang jauh meningkat di atas Isagi. Ryo pun langsung berputar dan meninggalkan Isagi. Setelah melewati Isagi, Ryo langsung dihadang oleh Ness. Ness mengejar Ryo dan mencari celah untuk mengambil bola. Tapi Ryo sudah berevolusi dan langsung mengolongi Ness. Isagi yang melihat Ryo menyadari bahwa gerakan Ryo meniru Itoshi Sae. Isagi juga mengatakan bahwa gaya permainan Ryo tidak lagi fokus untuk mengumpan ke Nagi. Kita flashback dulu di saat Ryo bersama dengan Chris Prince. Chris bertanya kepada Ryo, "Kau ingin jadi pemain seperti apa, Ryo? Apa yang ideal bagi Mikage Ryo? Bagaimana striker terbaik di dunia yang bisa kau bayangkan?" Merespon pertanyaan itu. "Kau ingin menjadi pemain seperti apa?" Ryo menjawab kalau dirinya ingin menjadi pemain yang bisa mengatur permainan di lapangan sendirian dan menjadi striker yang bisa mencuri banyak gol tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu dirinya bisa menjadi striker terbaik di dunia. Chris langsung menanggapi pernyataan Ryo dengan serius dan berkata, "Kalau begitu, kau harus mengejar idealismemu dan bertarung melawan kenyataan. Jika kau ingin menjadi striker terbaik di dunia, kau perlu tubuh yang bisa menampung idealmu. Pemain seperti apa yang saat ini kau anggap menjadi idealmu?" Ryo menjawab, "Ideal ya. Pemain terbaik yang bisa kubayangkan sekarang adalah gabungan dari Itoshi Rin dan Itoshi Sae. Aku cukup berbakat dalam meniru orang lain dan pemain terbaik yang kau kenal dan mencetak banyak gol adalah mereka berdua." Chris langsung menjawab, "Baiklah, maka itulah yang akan kita lakukan. Kita akan melatih otot yang tepat agar dirimu bisa menjadi pemain idealmu dan mencarikan kurikulum khusus untukmu." Kita kembali ke lapangan. Terlihat Ryo dengan kemampuan baru mode striker berhasil melewati garis pertahanan pemain Bastard Munchen sendirian dengan mudah. Ryo pun sudah mencapai jarak tembaknya dan sebelum menembak ia mengatakan, "Aku tidak akan bergantung padanya lebih lama lagi. Aku akan melampauinya dan menjadi striker terbaik di dunia." Dua, Strivela yang meniru gaya Rin telah ditembakkan. Gagamaru yang melihat tembakan Ryo langsung melompat dan berhasil menepisnya. Gagamaru yang mendarat menunjuk Ryo dan berkata, "Lagi pula kau hanyalah peniru, dasar bunglon kecil." Ryo yang kesal pun membalas perkataan Gagamaru, "Cih, baca suasananya bocah hutan." Setelah aksi hebat dari Ryo, komentator berkata, "Tendangan pembuka Mikage Ryo sangat memukau. Tapi Gagamaru Shiki baru menunjukkan penyelamatan yang mengagumkan. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai." Manchester yang mendapatkan bola mentah langsung mengumpan bolanya ke Kaiser. Tapi sebelum Kaiser mendapatkan bolanya, si rambut merah dari Manchester City memotong bola Kaiser sembari berkata, "Hai rambut biru, kau akan terluka jika kau tidak hati-hati."
Namaku Chigiri Yoma, lebih baik kau ingat itu. Kita flashback saat Chigiri bertemu dengan Chris Prince. Chigiri Yoma, katakan padaku seperti apa idealmu? Chigiri menjawab, pemain bola yang tidak ingin mengoper bola, yang menggunakan kakinya untuk melewati semua bek lawan dan mencetak gol sebagai striker. Chris yang mendengar perkataan Chigiri berkata, ego menggunakanmu sebagai pengumpan di sisi kanan, tapi kau tidak bisa membuat idealmu menjadi kenyataan dengan cara seperti itu. Mulai sekarang kau akan bermain sebagai sayap kiri. Kemudian untuk menggabungkan kecepatan itu agar bisa menjadi gol, kau harus menciptakan golden zone. Itu adalah area spesial untukmu. Dan dari posisi itu, kemungkinan mencetak gol akan meningkat. Kita kembali ke lapangan. Setelah mencuri bola dari Kaiser, Chigiri langsung berlari menuju pertahanan Bastard Munchen. Ali dan Kurona mencoba menahan pergerakan dari Chigiri. Tapi dengan skillnya yang sekarang, Chigiri berhasil melewati Ali dan Kurona dengan mudahnya. Isagi yang melihat Chigiri berkeliaran sesuka hati telah datang untuk menahannya. Chigiri tanpa ampun melesat menunjukkan perbedaan level yang tinggi kepada Isagi. Karena Isagi pernah bermain bersama Chigiri, Isagi tahu bahwa kaki dominan milik Chigiri adalah kaki kanan. Dengan mengetahui hal tersebut, Isagi mencoba untuk memprediksi pergerakan Chigiri. Tapi prediksi dari Isagi dipatahkan oleh Chigiri. Chigiri dengan kecepatannya berlari di sisi luar dan berhasil melewati Isagi. Chigiri yang sudah mulai mendekati gawang mulai mencari golden zone miliknya, yaitu 19 meter dari gawang dan 44 derajat ke kiri. Untuk sesaat Chigiri diam tanpa pergerakan di hadapan Manser, dan dalam kejap langsung melewati Manser. Isagi yang mencoba menghadang Chigiri lagi-lagi bisa dilewati oleh Chigiri dengan mudah. Kunigami yang berada di lini pertahanan datang dan menyambut Chigiri. Tapi Chigiri yang sudah menemukan golden zone-nya langsung menembus pertahanan Bastard Munchen dengan cut-in. Dan terlihat Chigiri telah memenuhi persyaratan untuk melakukan syuting di area golden zone. Layaknya para sniper yang mengatur posisi dan arah yang tepat, Chigiri melakukan syuting yang mengarah langsung ke sisi pojok kanan atas gawang. Dan gol! Dengan ini 44 sniper paling terpilih Chigiri berhasil meraih keunggulan atas Bastard Munchen dengan skor 0-1. Isagi yang melihat permainan dari Chigiri berkata bahwa semua kemampuan Chigiri telah meningkat. Chigiri yang melihat Isagi juga berkata, jangan lamban, atau aku akan meninggalkanmu teman lamaku yang lamban. Sesaat setelah Chigiri pergi, Kaiser datang dan berkata ke Isagi, Yoichi, aku akan menempatkanmu di panggungku sebagai seorang kesatria yang akan mengkhianati rajanya. Semakin lama kau bermalas-malasan, semakin aku kehilangan ketertarikan padamu, Yoichi. Isagi yang menyadari dirinya tidak berdaya menghadapi Mansion City harus menggunakan mata dan otaknya untuk segera menemukan solusi. Apakah Isagi bisa menunjukkan kelayakannya di pertandingan ini? Dan permainan pun dilanjutkan kembali. Permainan ini diawali oleh Kaiser yang mengumpan ke Isagi. Ryo yang melihat Isagi membawa bola mencoba untuk merebutnya. Tapi Isagi kali ini tidak bermain sendirian. Ada Kurona di sana yang siap melayani Isagi. Dengan duet maut dari Isagi dan Kurona, Ryo berhasil dilewati dengan mudah. Isagi berkata bahwa Kurona merupakan pilihan yang tepat. Kemampuan Kurona membuat Isagi bisa menjaga jarak dan melihat seluruh lapangan. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Kurona seperti mengorbit pada Isagi. Inilah teknik Isagi X Kurona Planet Hotline. Inilah awal dari aliansi baru dengan partnernya Kurona, menciptakan serangan balik yang akan mengguncangkan lapangan. Isagi yang berada di sisi kanan lapangan berupaya memanfaatkan Kunigami sebagai tameng. Karena pada pertandingan sebelumnya, Kunigami telah mencetak gol sehingga membuat para back City lebih waspada padanya. Isagi melesat maju ke tempat Kunigami bergerak sembari melakukan one-two dengan Kurona. Isagi yang berada di posisi yang mantap siap melakukan eksekusi. Namun, Kaiser dengan tiba-tiba mencerobot bola mantap tersebut tepat di hadapan Isagi. Apa hanya ini yang bisa kau lakukan, Yoichi? Yang kau rencanakan sedikit membosankan, ucap Kaiser. Saat enak-enak membuli Isagi, tiba-tiba Chigiri datang dan membuang bola tersebut ke tengah lapangan. Ryo yang melihat bola mengarah padanya menerima bola tersebut dengan baik. Nagi dan Agi melihat Ryo akan melakukan passing segera melaju ke depan. Dengan meniru Itoshi Sae, Ryo langsung melesatkan passing ke Nagi.
Nagi yang berada di sana memblokir dua bek Munchen sekaligus sembari menunggu bola datang kepadanya. Setelah mendapatkan bola, Nagi memundurkan bolanya dengan berputar ke kanan dan langsung melesat maju melewati dua bek sekaligus. Isagi yang melihat pergerakan Nagi berkata, "Dia mencoba membuat permainannya sendiri, itu bukan Nagi yang kukenal." Ryo dan Chigiri juga mengatakan bahwa ini adalah pembukaan gaya permainan baru Nagi Seishiro dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memulai daripada menunggu, sebuah gaya baru diperlihatkan. Nagi menunjukkan seorang playmaker yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita flashback dulu ketika Nagi bertemu dengan Chris Prince. Chris bertanya pada Nagi, seperti apa sepak bola ideal yang diinginkannya? Nagi menjawab bahwa untuk saat ini Nagi hanya ingin mengalahkan Isagi. Lalu Chris Prince bertanya lagi ke Nagi, apakah ada alasan lain yang lebih spesifik lagi? Karena jika alasannya hanya untuk mengalahkan Isagi, itu belum cukup untuk menjadi yang terbaik di dunia. Lalu Nagi menjawab tidak tahu, karena untuk saat ini yang diinginkannya hanya mengalahkan Isagi. Nagi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu paham dengan sepak bola. Nagi bisa mencapai titik ini dikarenakan hanya mengambil apa yang diberikan oleh Ryo dan Isagi. Singkat cerita, Chris telah selesai menganalisis gaya permainan Nagi. Chris mengatakan kalau Nagi memiliki kelenturan otot dan ketahanan yang mengagumkan. Dalam hal rileks, Nagi juga lebih baik dari Chris. Namun Nagi mendapatkan nilai 0 pada kreativitas. Dengan kata lain, Nagi selalu bergantung pada orang lain. Itulah alasan kenapa Nagi tidak bisa mengalahkan Isagi. Dengan ini, Chris Prince menyarankan untuk mengubah gaya bermain Nagi dari pasif ke aktif, sesuatu yang akan menjadi senjata Nagi Seishiro, jebakan dan tipuan. Sebuah gol ideal yang hanya bisa Nagi ciptakan. Terlihat Aki mulai tertarik dengan Nagi dan berniat untuk membantunya latihan. Aki adalah seorang analisis dalam sepak bola. Orang lain biasa memanggilnya dokter. Aki memiliki sebuah ide, yaitu membuat sebuah jebakan yang mengembalikan semuanya ke nol. Chris mengatakan bahwa itu ide yang bagus. Tidak peduli bagaimana situasinya, Nagi bisa menggunakan jebakan itu untuk mereset permainannya ke nol. Dan dari sana, Nagi bisa menciptakan sepak bola versi dirinya sendiri. Kita kembali ke lapangan. Isagi menyadari kalau jebakan yang dibuat Nagi bisa memutus aliran dari permainan saat ini. Aki mengatakan kepada Nagi, ketika ada hal yang harus dilakukan tapi tidak ingin melakukannya, itu adalah gangguan pasif. Dan sebaliknya, ketika ada sesuatu yang baru saja muncul tapi ingin melakukannya, itu adalah gangguan aktif. Terlihat Nagi mengoper bola tinggi ke Aki. Aki pun langsung melompat dan mengumpan dengan tendangan keras ke arah Nagi. Nagi dengan kontrol yang luar biasa mampu menerima bolanya dengan baik dan langsung menendang bola yang memantul ke atas dengan juggling shot. Dan sayang sekali ada Yukimiya di sana yang menghalangi jalur bola ke gawang. Yukimiya dengan aksinya berhasil menyelamatkan gawang Bastard muncul. Bola yang mengenai Yukimiya melambung ke atas gawang. Dengan ini Man City mendapatkan tendangan pojok. Terlihat yang akan mengeksekusi tendangan pojok adalah Chigiri. Dengan penuh perhitungan, Isagi memprediksi bahwa Chigiri akan mengumpankan bolanya ke Aki karena Aki memiliki tubuh yang tinggi dan loncatan yang kuat. Mencer pun sudah siap untuk mengincar Aki dan Isagi juga sudah bersiap untuk menangkap Aki ketika melompat. Majebles, tapi lagi-lagi permainan ini di luar prediksi Isagi. Chigiri ternyata melakukan umpan datar yang mengarah ke Aki. Isagi yang bersiap dengan lompatan Aki pun merasa tertipu. Aki dengan penjagaan langsung melesat ke arah bola tanpa mengontrol bolanya. Aki langsung mengumpan bola tersebut ke belakangnya. Nagi yang berada di depan gawang terlihat tanpa penjagaan, dan dengan ini Kaiser tiba-tiba datang dan membuang bola tersebut jauh-jauh ke tengah. Kaiser yang berhasil membuang bola berkata, "Apa ini hari untuk membawa bayi ke kantor? Bisakah seseorang menyingkirkan anak ayam ini dari lapangan?" Aki yang mendengar perkataan Kaiser pun mengatakan, "Kau ini, aku akan menganalisamu." Kaiser menjawab, "Pastikan kalau kau merawat bayimu dengan benar, dasar pemarah." Isagi yang melihat pergerakan Kaiser terlihat bingung, dikarenakan prediksi Kaiser berkali-kali lebih baik darinya. Tapi Isagi masih yakin potongan untuk menjadi terbaik di dunia hanya bisa ditemukan di dalam pertandingan kelas atas seperti ini.
Dan untuk saat ini, Isagi juga dalam proses berkembang. Bola yang dibuang oleh Kaiser telah diterima oleh Ness dan serangan balik dimulai. Ness dengan keajaibannya langsung melewati pemain City dengan mudah. Isagi yang berada di belakang Kaiser sadar bahwa dirinya tidak dapat mencetak gol untuk sekarang meskipun dirinya mendapatkan bola sekalipun. Hal tersebut merubah cara berpikir Isagi dan Isagi memutuskan untuk mengikuti Kaiser dari belakang dan mempelajari cara berpikir dari sudut pandang Kaiser. Ness yang membawa bola mengumpan kepada Kaiser. Kaiser pun langsung mengumpan balik kepada Ness. Mereka berdua melakukan one-two sembari melewati satu persatu pertahanan City. Kaiser yang membawa bola telah sampai di depan kotak penalti. Isagi yang mengamati pergerakan Kaiser tidak paham dengan apa yang dilakukannya karena Kaiser berlari ke depan menuju bek lawan. Dan kali ini Kaiser melakukan scanning ke seluruh lapangan tanpa melihat bolanya. Ryo, Agi, dan Chigiri telah sampai ke garis pertahanan dan siap untuk menghentikan pergerakan Kaiser. Chigiri mengatakan, area menembakmu sudah hilang. Tapi Kaiser bukannya menghindari pertahanan tersebut, melainkan langsung melakukan syuting gila yang meludahi para pemain Manchester City yang berada di garis pertahanan. Bola yang ditendang Kaiser melewati para pemain City satu persatu. Dengan kecepatan kilat, bola tersebut merobek gawang Manchester City. Dan dengan ini skor menjadi 1-1 berkat Kaiser Impact. Isagi yang mengamati Kaiser sejak serangan balik telah mendapatkan potongan kecil yang sangat berpengaruh untuk menjadi yang terbaik di dunia. Isagi yang mengamati proses gol dari Kaiser mengatakan bahwa Kaiser Impact memang menakjubkan, tapi senjata jenius dan unik itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajarinya, bahkan jika menghabiskan seluruh hidupnya sekalipun. Isagi yang melihat proses terciptanya gol dari Kaiser bertanya-tanya, bagaimana Kaiser bisa menemukan area menembak yang ideal lebih cepat dari yang lain? Bagaimana dia bisa mencapai tempat itu lebih cepat dari yang lain? Isagi pada akhirnya mendapatkan pencerahan bahwa kuncinya ada di mata Kaiser, yaitu cara Kaiser menggunakan matanya. Mimin akan menjelaskan kekuatan spesial dari mata Kaiser, yang mana pada nantinya akan menjadi kunci untuk evolusi Isagi. Manusia memiliki dua tipe penglihatan. Yang pertama Central Vision, yaitu penglihatan lurus ke depan yang memfokuskan pada benda di tengah. Yang kedua Peripheral Vision, yaitu penglihatan di luar jalur Central Vision yang lebih buram atau tidak fokus. Dan ketika bermain bola, agar bisa melihat seluruh lapangan, posisi pemain, dan pergerakan bola, kita menggunakan Peripheral Vision, yang dimana penglihatan ini sangat penting untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jika dirimu terlalu fokus pada bola menggunakan Central Vision, dirimu akan kehilangan informasi di sekitarmu, dan itu akan membuatmu mengambil keputusan yang lambat ketika sedang terjebak. Sedangkan yang dilakukan Kaiser di sini, Kaiser menggunakan Peripheral Vision-nya untuk mendapat info pemain di sekitarnya secara konstan. Dengan begitu, Kaiser bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dengan memperbarui informasi tentang lawan dan kawan secara konstan, Kaiser tahu siapa, sedang apa, dan di mana para pemain berada. Karena Kaiser mempunyai informasi sebanyak itu, Kaiser mampu mencapai poin di mana tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Jika dibandingkan dengan dunia yang Isagi lihat, Kaiser bisa melihat dimensi yang lebih tinggi lagi dari Isagi. Jika visualisasi lapangan adalah 2 dimensi, maka visualisasi yang dimiliki oleh Kaiser adalah 3 dimensi. Untuk orang biasa seperti Isagi, ketika pandangannya melihat pemain yang bergerak, gambaran pemain tersebut bisa saja hilang dan terlewatkan. Sedangkan Kaiser memiliki pandangan di atas itu, yang mana bisa memvisualisasikan semuanya dan bahkan menghilangkan yang tidak diperlukan. Bisa dikatakan kalau mata dan otak Kaiser bisa melakukan visualisasi 4 dimensi, sebuah pandangan yang berada di tingkatan jauh di atas semuanya atau disebut metavision. Karena biasanya Isagi menggunakan dimensi yang lebih rendah, Isagi akan selalu kalah melawan Kaiser. Dan yang dilakukan Kaiser bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Kewaspadaan sekitar, persepsi, IQ sepak bola, dengan menguasai semua itu, Kaiser bisa mendapatkan dan memahami informasi dari penglihatan 4 dimensinya. Kemudian Kaiser menggabungkannya dengan Kaiser Impact. Metavision X Kaiser Impact. Inilah kemampuan Golden Rule dari Michael Kaiser. Terlihat Isagi sudah mengerti dan memahami kemampuan Kaiser dengan sempurna.
Dan sekarang harus dilakukannya adalah cara menggunakan kemampuan tersebut di lapangan. Isagi ingat kalau tanpa ia sadari, ia pernah menggunakan Metavision, bahkan beberapa kali ketika dirinya mencetak gol. Gol-gol ketika sedang berada di Blue Lock fase pertama dan saat berhadapan dengan tim Jepang U20. Namun Isagi melakukannya hanya pada waktu tertentu saja, sedangkan Kaiser melakukannya di setiap pertandingan selama 90 menit. Isagi pun bertanya-tanya, apakah hal tersebut bisa dilakukan jika ia sama saja menjadi seorang dewa? Setelah memikirkan hal yang begitu rumit, akhirnya Isagi mendapatkan formula barunya, yaitu Metavision X Direct Shot. Untuk sementara ini hanyalah sebuah teori dari Isagi. Jika Isagi berhasil menerapkan semua itu, Isagi akan memiliki kesempatan mengalahkan Kaiser, bahkan lebih dari itu. Kaiser yang melihat Isagi terdiam dan termenung berkata, "Ada apa, Yoichi? Apakah menyenangkan mengikutiku? Atau kau mungkin telah memahami cara bermainku dan membuatmu dipenuhi keputusasaan yang membuatmu tidak bisa berkata apa-apa?" Isagi pun menjawab perkataan Kaiser, "Tidak, terima kasih Kaiser. Sekarang aku melihat harapan untuk menghancurkanmu." Kaiser langsung merespon, Apa kau menemukan sesuatu, Yoichi?" Isagi berniat mencoba teori barunya, dan inilah Isagi Yoichi yang baru. Pertandingan dimulai kembali. Diawali dengan Chigiri mengumpan ke Agi, kemudian Agi mengumpan bolanya ke Reo. Terlihat Isagi menggunakan Metavision. Dirinya yang sekarang lebih fokus menggunakan peripheral visionnya untuk mendapatkan informasi keseluruhan di lapangan. Namun kemampuan Metavision ini membuat mata dan otak Isagi cepat kelelahan karena otak dan fisiknya bekerja tanpa henti. Isagi merasa seperti ada saraf baru di otaknya yang membuat dirinya mendapatkan indera super. Dalam tahap ini, Isagi berusaha untuk tidak kehilangan sensasi dari Metavision dan mencoba untuk membiasakan sensasi tersebut. Isagi mulai bisa melihat seluruh aktivitas yang berada di lapangan, mulai dari pergerakan kawan maupun lawan dan pergerakan bola. Dengan kekuatannya sekarang, Isagi juga bisa melihat sedikit masa depan yang akan terjadi. Isagi yang melihat seluruh informasi di lapangan mengatakan, "Lihat, Ryo mengopernya sekarang. Nagi mulai menjebak dengan punggungnya untuk mendekat ke gawang. Ali yang terlalu dekat dengan Nagi akan jatuh ke dalam jebakan Nagi. Agi yang berlari layaknya akan menerima umpan dari Nagi adalah jebakan juga." Rumus yang dilihat Isagi, Ryo pasti akan mengumpan ke Nagi. Dan terjadi, Nagi melakukan pergerakan sesuai gambar Isagi. Dan Meta Burst Point, Isagi berhasil mengambil bola dari Nagi sembari berkata, "Kreativitasmu tidak lebih dari sekedar pura-pura untukku, Nagi." Para pemain yang melihat Isagi mencuri bola dari Nagi terheran-heran dan merasa Isagi jadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Begitu juga dengan Kaiser yang memperlihatkan ekspresi terkejut terhadap perkembangan Isagi. Isagi sendiri sangat takjub dengan kemampuan Metavision. Isagi tidak pernah menyangka kalau situasi di mana dia bisa melihat semuanya seperti dewa benar-benar ada. Dan sekarang Isagi mulai memahami kemampuan Metavision. Sekarang waktunya melakukan counter attack. Bastard Munchen. Isagi menerapkan Metavision dalam penyerangannya dan dia melakukan duet maut kematian dengan Kurona. Dengan kekuatan Metavision, Isagi langsung melesat maju menuju wilayah City. Ryo yang menghalangi Isagi sekarang bisa dilewatinya dengan mudah. Melalui sisi tengah, Isagi mengobrak-abrik pertahanan Mansen City dengan Kurona. Pemain City pun terlihat tampak kewalahan mengatasi Isagi yang tengah berkembang sekarang, dikarenakan Isagi sudah bisa melihat sedikit masa depan. Saat menerapkan Metavision, otak Isagi terus dan terus berpikir tanpa henti. Untuk sekarang bersama Kurona adalah kunci yang tepat untuk mendapatkan gol bagi Isagi. Dan penyerangan terus berlanjut. Isagi mengumpan ke Kurona. Kurona mengembalikannya lagi ke Isagi. Satu demi satu pertahanan City telah dihancurkan oleh Wantu, Kurona, dan Isagi, yang pada akhirnya telah mengantarkan Isagi di depan kotak penalti. Di sana Isagi telah menemukan golden zone-nya untuk melakukan tembakan terbaik. Dengan cepat Isagi langsung menusuk ke dalam kotak penalti dan melakukan tipuan tendangan. Terlihat back City tertipu dengan trik Isagi, yang dimana Isagi tidak menendang melainkan mengoper Kurona yang berlari ke sisi kanan kotak penalti.
Pada saat itu juga Isagi berlari menuju Golden Zone-nya dan bersiap menerima umpan manja dari Kurona. Terlihat Kurona bersusah payah untuk menerima umpan silang dari Isagi. Tapi dengan ini Kurona akan membukakan jalan Isagi untuk menciptakan gol. Ayo Isagi, selesaikan! Bola telah diumpankan oleh Kurona ke Isagi. Dengan jarak dan posisi yang tepat, Isagi menggabungkan Metavision X-Direct Shot-nya. Dan inilah kelahiran kembali Isagi Yoichi. Nyuwun sewu, si Kintil tiba-tiba datang menghalangi tembakan Isagi. Isagi dengan penuh kekesalan tetap melakukan syuting paksa yang mengolongi kaki Kaiser. Tendangan keras Isagi terus meluncur menuju pojok kiri atas gawang. Tapi siapa sangka sosok Cyborg telah melompat dan meluncurkan tembakan laser yang menjebol gawang Mansen City. Dengan asis Isagi Yoichi, Kunigami berhasil membuat Bastard Munchen memimpin dengan skor 2-1. Isagi yang melihat golnya dicuri oleh Kunigami menjadi frustasi. Karena dari awal Isagi telah membangun serangannya, yang pada akhirnya dia bisa menciptakan sebuah peluang yang seharusnya menjadi gol untuk pembuktian kelayakannya. Kaiser yang melihat Isagi frustasi berkata, "Au, sial. Seharusnya kau tidak perlu menendangnya, Yoichi. Yang perlu kau lakukan adalah mengoper bolanya. Jelas-jelas kau sedang berada di posisi yang tidak bagus untuk menembak. Pada akhirnya, dari apa yang kita lihat, tembakanmu meleset. Usaha yang bagus, Yoichi-kun. Kau pasti suka mengoleksi asis." Isagi dengan penuh amarah berkata, "Aku akan menghancurkanmu, Kaiser. Aku akan membunuhmu, bahkan jika itu hal terakhir yang bisa kulakukan." Kita menuju ke bangku cadangan. Noel yang melihat perkembangan Isagi berkata, "Menakjubkan Isagi Yoichi. Jangan sampai hal ini membuatmu menyerah. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi ini adalah tiketmu untuk menjadi yang terbaik di dunia. Hal itu bahkan bisa membuatmu melampauiku." Di sini Isagi menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan proses dan rencananya mencetak gol. Yang membuat Isagi gagal mencetak gol dikarenakan Kaiser bisa melihat semuanya seperti yang dilakukan Isagi. Atau lebih gampangnya, mereka berada di dimensi yang sama. Dan ketika Kaiser mengganggu, mau tidak mau Isagi harus tetap menembak meski posisinya kurang bagus. Lalu pada akhirnya Kunigami mencuri gol Isagi dengan instingnya yang tiba-tiba melompat ke arah jalur tendangan Isagi. Ryo yang melihat gaya permainan Isagi sangat berbeda pada awal pertandingan, merasa bahwa Isagi telah menemukan sesuatu di pertandingan ini, sehingga membuat Isagi berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Tapi itu bukan masalah bagi Ryo, karena Ryo mempunyai gaya permainannya sendiri. Yang harus dilakukan Ryo sekarang hanyalah mempertahankan gaya permainannya dan menemukan cara untuk bertahan di Liga Neo Egois ini. Itulah kenapa Ryo ingin mencetak gol dan tidak ingin menjadi yang tidak terpilih. Di saat Ryo sedang berpikir, tiba-tiba ia teringat masa lalu ketika dirinya dianggap beban oleh Nagi dan ditinggalkan sendirian. Tapi sudah cukup bagi Ryo untuk terpaku pada masa lalu. Ryo bukan lagi orang yang tidak bisa menang jika tidak punya Nagi. Selain itu, mimpi memenangkan Piala Dunia adalah mimpi pertamanya dalam sepak bola. Ryo pun memutuskan untuk berubah agar suatu hari nanti bisa bermain bersama Nagi dengan kemampuan yang setara. Di sini Ryo juga sudah bertekad bahwa dirinya harus menunjukkan pada dunia kalau Ryo Mikage bisa mengalahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, tiba-tiba Nagi memanggil Ryo. Nagi mengatakan kalau dirinya ingin mengalahkan Isagi dan sekarang Nagi merasa sepak bola terasa tidak menyenangkan. Ryo pun menjawab bahwa dirinya tidak peduli. Ryo berkata pada Nagi bahwa itu adalah jalan yang Nagi pilih, jadi tidak ada hubungannya dengan Ryo. Nagi membalas perkataan Ryo, "Benar, aku tahu. Tapi ketika aku bermain bersamamu, sepak bola terasa menyenangkan." Ryo sontak kaget mendengar perkataan Nagi barusan. Ryo sambil meninggalkan Nagi menjawab kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan tujuan Nagi mengalahkan Isagi. Terlihat Nagi masih memohon kepada Ryo untuk meminjamkan kekuatannya. Nagi berkata bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan Ryo. Ryo berhenti sejenak. Meskipun Ryo sudah memutuskan untuk bertarung sendirian, ketika mendengar permintaan Nagi, membuat keputusan Ryo yang kuat menjadi goyah. Ryo yang merasa dipermainkan oleh Nagi berkata, "Jangan bicara denganku seperti kau bisa memanipulasiku dengan perasaanmu yang selalu berubah-ubah." Nagi menjawab perkataan Ryo,
di mana sejak Ryo mengajak Nagi bermain bola pada hari itu, Nagi selalu bersama Ryo. Bahkan Ryo dan Nagi sudah membuat perjanjian akan menjuarai Piala Dunia bersama. Alasan itulah yang membuat Nagi memilih keputusan yang terbaik. Nagi kira dirinya bisa menjadi lebih kuat ketika bermain bersama Isagi, dan sekarang juga demikian. Ketika Nagi memilih Inggris, Nagi ingin Chris dan Agi melatihnya untuk menjadi lebih kuat. Dan sekarang Nagi memilih Ryo untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Meskipun sebelumnya Nagi dan Ryo tidak bisa mengalahkan Isagi, tapi menurut Nagi, karena sekarang dirinya dan Ryo sudah berusaha sekuat mungkin, seharusnya di pertandingan ini Ryo dan Nagi bisa mengalahkan Isagi. Ryo yang mendengar penjelasan Nagi berkata, "Ah, yang benar saja, kau memang bajingan yang egois. Kau adalah beban terbesar di hidupku." Nagi menjawab perkataan Ryo, "Kaulah yang beban. Kita memikirkan hal yang sama, benar kan?" Ryo bertanya, "Itukah egomu?" Nagi menjawab, "Tidak, ini mimpiku." Saat itu, mimpiku yang dimulai dengan ketidaksengajaan sekarang telah berubah dan mulai bergerak maju. Ryo sudah menentukan pilihannya, dan Ryo berkata, "Yang benar saja, aku paham, kau memang seorang beban di hidupku. Bawa aku bersamamu. Ayo kita bermain sepak bola. Kali ini aku akan menjadi bagian dari mimpimu sampai kau menjadi yang terbaik di dunia." Berpindah ke tim Bastard Munchen, terlihat Kunigami berada di dekat Isagi dan berkata, "Tendangan asal-asalanmu benar-benar bagus, terima kasih." Isagi menjawab, "Selanjutnya aku akan memberimu sisaku, Hinairo." Para pemain terlihat sudah berada di posisinya masing-masing. Pertandingan pun dimulai kembali. Nagi mengoper ke Agi. Agi yang melihat perubahan Isagi mulai mewaspadainya. Kunigami yang berada di lini depan langsung menghadang pergerakan Agi. Kunigami dengan kekuatan fisiknya berusaha merebut bola dari Agi, tapi Agi dengan mudah memainkan bolanya di hadapan Kunigami. Setiap pemain menunggu celah dari pertarungan Kunigami dan Agi untuk menentukan rencana berikutnya. Chigiri yang merasa Agi membutuhkan bantuan langsung masuk ke dalam pertarungan dan berencana melakukan one-two dengan Agi. Isagi yang melihat pergerakan Chigiri berkata, "Chigiri bergerak terlalu cepat. Kunigami akan langsung memblokir passingnya, dan pada saat bersamaan Agi akan maju menerobos tepat di celah yang ditinggalkan oleh Chigiri." Pergerakan yang sesuai gambaran Isagi, dan Isagi bergegas untuk mengambil bolanya. Tapi di saat yang bersamaan, Kaiser juga memikirkan hal yang sama dengan Isagi, sehingga terjadi benturan antara mereka berdua. Bola pun terpental menuju ke arah Ryo. Ryo yang mendapatkan bola langsung mengumpankan bolanya ke Nagi. Pemain Munchen mengira Nagi akan melakukan jebakan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi Nagi di sini sudah memiliki partner untuk berdansa, dan dengan cepat Nagi langsung mengoper bolanya ke Ryo. Ryo yang meniru pergerakan Itoshi Sae melakukan one-two bersama Nagi. Dan alhasil pertahanan tengah Bastard Munchen berhasil dilewati. Agi terlihat kesal dengan apa yang dilakukan Ryo. Agi berkata untuk segera menghentikan perbuatannya karena akan membuat kreativitas Nagi tidak akan berkembang. Ryo yang mendengar celotehan Agi langsung berkata, "Diam Agi, lagi pula dia bukan bahan investasimu." Ryo yang sudah membuat keputusan membantu Nagi langsung mengeluarkan kemampuan bunglonnya dan bergerak cepat menuju lini pertahanan Bastard Munchen. Inilah duet kematian Ryo dan Nagi, kombinasi paling terang yang pernah ada, dan sekarang mereka sedang mengontrol jalannya pertandingan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar Mimin tambah semangat untuk membawakan alur cerita ini. Isagi yang melihat pergerakan Nagi dan Ryo sangat sinkron mulai khawatir, karena ini bisa menjadi bencana besar untuk pertahanan Bastard Munchen. Isagi harus segera menghentikan pergerakan mereka menggunakan Meta Vision. Terlihat Nagi dan Ryo sudah mencapai pertahanan belakang Bastard Munchen. Dengan teknik bunglonnya, Ryo bisa melewati Corona dengan mudah dan dilanjutkan one-two dengan Nagi. Ryo menggila bro. Demi ayang Nagi, Ryo mengobrak-abrik pertahanan musuh, dan dengan ide-idenya Ryo bisa tahu posisi bola yang diinginkan Nagi. Untuk Nagi sendiri dengan sangar bisa merespon cepat melalui kelenturan kakinya. Nagi melompat sambil mengumpan ke Ryo. Ryo yang melihat umpan Nagi langsung mengumpannya lagi dengan mementalkan bolanya ke tanah.
Nagi yang melihat bola melaju terlalu cepat membiarkan bolanya melewati punggungnya dan mengontrol bola dengan tumitnya. Tapi di depan sana sudah ada Isagi dan Kaiser yang siap menghentikan pergerakan Nagi. Nagi mendadak mengerem dan melontarkan bolanya ke belakang. Ryo yang melihat bola mengarah padanya harus memutuskan dengan cepat. Ryo harus segera mengetahui apa keinginan Nagi. Intinya jadi Ryo harus super peka ke ayah. Terlihat Ryo mendapat panggilan hati dari Nagi. Ryo pun melakukan umpan yang mengarah ke Isagi, yang mana Nagi dan Isagi akan melakukan duel 1 lawan 1. Dalam sekejap mata, Ryo dan Nagi memutuskan untuk mengejar mimpi Nagi dan menantang Isagi. Isagi berkata, "Meskipun celah di belakang Kaiser terbuka lebar, mereka memutuskan untuk menyerangku. Pria ini, dia mencoba untuk mengalahkanku dalam pertandingan 1 lawan 1. Nagi mengontrol bola umpan dari Ryo dengan sangat sempurna. Isagi yang melihatnya sampai terkagum-kagum. Isagi yang melihat Nagi akan menendang, memanjangkan kakinya untuk memblok tendangan tersebut. Tapi Isagi selangkah di depan Nagi. Dirinya telah memprediksi bahwa Nagi akan melakukan tipuan yang sama, yaitu fake volley, yang mana Isagi pernah melihatnya. Jadi Isagi tidak akan tertipu lagi. Dengan ini Isagi akan membuang bolanya dengan sundulan. Namun Isagi tertipu. Ternyata Nagi melakukan fake volley lagi. Kaiser melihat bola masih di udara. Kaiser bergerak cepat untuk menghadang tendangan Nagi. Dan ternyata fake volley lagi, cok. 3 kali berturut-turut, benar-benar gila. Gagamaru terlihat khawatir dan menyuruh Isagi untuk segera memblokir tendangan Nagi. Dan fake volley lagi, 4 kali. Isagi yang kena tipuan bertubi-tubi berkata, "Kau pasti bercanda. Walaupun menggunakan Metavision, aku tidak bisa menghentikan ini." Bola berputar kencang di udara. Isagi dan Metavisionnya hangus tak tersisa di hadapan Nagi Seishiro. Duar, tendangan volley Nagi telah dilepaskan. Gagamaru sebagai kiper hanya bisa melihat bola melewatinya. Dan dengan ini, Nagi Seishiro telah menyeimbangkan kedudukan dengan skor 2-2. Komentator yang melihat gol fantastis dari Nagi berkata, "Apa-apaan itu? Trik sulap? Fenomena supernatural dengan gol yang benar-benar fantastis oleh Nagi Seishiro itu. Manchester City menyamakan kembali kedudukannya." Isagi yang gagal menghentikan Nagi dengan Metavisionnya sangat marah dengan dirinya sendiri. Isagi menyadari bahwa di titik tertentu Isagi bisa membaca permainan Ryo dan Nagi. Tapi pada saat itu Nagi menunjukkan fenomena yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, itu adalah performa kelas dunia. Isagi tahu Nagi tidak mungkin dapat melakukan gol seperti tadi secara konsisten. Isagi pun bertanya-tanya, terus kenapa Nagi bisa melakukan fenomena yang luar biasa tadi? Terlihat Nagi begitu lega ketika tujuannya mengalahkan Isagi telah tercapai. Menang, benar-benar terasa nikmat. Di saat Nagi sedang menikmati kemenangannya, Isagi datang menghampirinya. Isagi berkata, "Nagi, kau memang luar biasa." Isagi pun bertanya pada Nagi, bagaimana Nagi bisa melakukan fenomena yang luar biasa tersebut. Nagi menjelaskan bahwa dirinya bermain sepak bola hanya karena ingin mengalahkan Isagi. Dan pada akhirnya Nagi meminta bantuan Ryo sehingga mimpinya bisa menjadi nyata. Dan saat ini Nagi merasa seperti protagonis di dunia ini. Setelah mendengar penjelasan dari Nagi, Isagi pun langsung tercerahkan. Isagi menjelaskan, alasan terbesar Nagi mengikuti Blue Lock adalah untuk mengalahkannya. Dalam hal alur, itu adalah target realistis untuk tantangan Nagi. Itulah alasan kenapa Ryo mengumpan bola ke arah Isagi di saat-saat krusial. Tujuannya membuat Nagi menjadi protagonis dan Isagi menjadi antagonis yang harus dikalahkan Nagi. Dengan menantang Isagi, Ryo yakin bahwa itu akan membangkitkan Nagi yang mengarahkannya pada evolusi super. Isagi yang sudah mendapatkan kunci dari evolusi Nagi berkata pada Nagi dan Ryo, "Tidak ada nilai dalam kesuksesan jika kalian tidak bisa menghasilkan hal yang sama. Aku akan menghancurkan kalian kali ini. Tidak ada lagi keajaiban bagi kalian berdua." Ryo menjawab perkataan Isagi, "Hari ini aku mendengar banyak gonggongan. Apa kita begitu menakutkan?" Nagi yang tujuannya telah tercapai menunggu tantangan selanjutnya untuk membuatnya berevolusi ke level yang lebih tinggi.
Dari bangku cadangan Manchester City terdengar suara yang sangat meriah. Hadirin sekalian, skor saat ini adalah 2-2. Aku yakin kalian semua bisa melihat klimaks yang segera tiba. Superstar sepak bola era ini, Chris Prince, segera tiba. Dengan ini start change system City telah digunakan. Chris Prince masuk ke pertandingan menggantikan driver. Formasi yang akan digunakan Manchester City menjadi hyper offensive, yang mana ada Agi dan Chris yang akan berada di depan, Nagi dan Chigiri di sayap, Rio sebagai gelandang ofensif. Terlihat Noah berdiri dan akan masuk ke pertandingan menggunakan start change sistemnya. Noah melepas jaketnya sembari berkata, "Kau hanya ingin pamer saja, Chris. Kau gagal sebagai master." Chris menjawab perkataan Noah, Wah, bukankah itu tuan nomor 1 di dunia? Aku belum lupa tentang penghargaan Men's Player of the Year UEFA tahun lalu." Sedikit info untuk kalian, Chris Prince adalah pemain nomor 2 terbaik dunia setelah Noel Noah. Dan di sini Noah masuk pertandingan sebagai pemain bertahan untuk menghentikan pergerakan Chris Prince. Isagi merasakan suasana akan berubah ketika Chris dan Noah memasuki lapangan. Isagi harus mengatur situasi agar dirinya bisa mengambil alih pertandingan ini. Jika Isagi berhasil menginput dan menganalisa secara tepat data dari Chris dan Noah lebih cepat dari orang lain, Isagi akan bisa mengalahkan Kaiser. Terlihat Yukimiya mulai kelelahan dan matanya jadi sedikit buram. Yukimiya mengatakan kalau dirinya belum melakukan apapun dan hanya berlari-lari seperti seorang idiot. Yukimiya merasa beruntung dirinya tidak digantikan oleh Noah. Skor 2 sama, yang berarti hanya tersisa 1 gol. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Siapa yang akan mencetak gol terakhir ini? Lagi-lagi Mimin mengingatkan, untuk kalian yang masih menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk membawakan alur cerita ini. Terlihat Noah mengumpulkan para penyerang Munchen dan berkata, "Baiklah, dengarkan. Dalam permainan kali ini aku akan bekerja sama dengan siapapun yang bermain paling logis." Begitu juga dengan Chris Prince yang berkata di hadapan para pemain Manchester City, "Ayo Manchester City, ini adalah gol terakhir. Apa kalian hanya akan melihatku menjadi pahlawan? Atau akankah salah satu dari kalian yang akan menjadi pahlawan?" Pertandingan dimulai kembali. Diawali Kaiser mengumpan ke Nes. Untuk sekarang Isagi tidak bisa hanya menyerang dan mencuri bola seperti yang telah ia lakukan, karena pada akhirnya Kaiser akan menyabotase Isagi seperti sebelumnya. Isagi yang teringat kata-kata Noah menenangkan dirinya dan bermain lebih teratur agar bisa memenuhi ekspektasi Noah. Kaiser dan Nes melakukan one-two dan Nes yang menggiring bola berhasil menggocek Agi dengan ankle-nya yang fleksibel. Setelah melewati Agi, Nes langsung mengembalikan bolanya ke Kaiser. Namun Chris sudah memprediksi pergerakan Kaiser dan siap menghentikannya. Chris yang melihat Kaiser mengumpan bola pada Nes berkata, "Hei, sudah mau kabur? Aku kecewa, Kaiser. Kau bersikap arogan melawan musuh yang lebih lemah, tapi kau meringkuk di hadapan yang lebih kuat. Apa kau seorang pengecut kecil?" Mendengar bulian Chris, Kaiser langsung panas dan meminta Nes untuk mengembalikan bola padanya. Duel antara Chris dan Kaiser dimulai. Kaiser dengan kecepatannya berupaya untuk melewati Chris, tapi Chris bisa mengimbangi kecepatan Kaiser dan menghentikannya. Kaiser dengan lihai langsung menjaga jarak bolanya dengan Chris. Terlihat para striker telah mengerumuni duel sengit 1 vs 1 ini dan menunggu celah mengambil bolanya. Kaiser dengan cepat langsung melakukan double touch dan berhasil mengolongi Chris. Tapi dengan cepat Chris langsung berputar dan menempelkan bodinya yang kuat ke Kaiser. Noah yang melihat celah bergegas maju untuk merebut bolanya. Namun dari sisi lain Rio datang menyambar lebih cepat dari Noah dan berhasil membuang bolanya. Isagi yang melihat refleks Rio lebih cepat dari Noah menyadari bahwa Rio tanpa sadar telah mendapatkan kemampuan Metavision. Ya, ini mungkin saja karena Rio bisa meniru gaya permainan seseorang meskipun tiruannya tidak sempurna. Tapi jika Rio meniru gaya bermain Hitoshi Sae, tidak menutup kemungkinan Rio akan mendapatkan Metavision juga. Bola yang dibuang oleh Rio berhasil diterima oleh Chigiri dengan sempurna. Chigiri mendapatkan bola, berlari dengan cepat sembari melewati pemain Bastard Munchen satu persatu. Tapi saat dirinya akan sampai di titik tembaknya, Yukimiya sudah datang di sana dan menghadangnya. Di saat Chigiri pergerakannya terhenti,
terlihat para striker yang kelaparan telah berkumpul siap memakan bola yang dibawa oleh Chigiri. Chigiri yang membawa bola masih berupaya untuk mencapai titik tembaknya. Terlihat Chigiri berhasil menggocek Yukimiya dan Chigiri bersiap untuk melakukan tembakan. Namun, Kaiser sudah berada di sisi Chigiri dan memberikan sedikit dorongan. Chigiri yang jalannya tertutup langsung mengumpan bolanya ke Chris Prince. Noah yang mengawasi Chris telah datang dan dengan ini jalan Chris telah tertutup rapat. Noah yang menutup jalan Chris berkata bahwa Chris tidak akan bisa menendang kemanapun. Tapi ini si nomor 2 bro. Chris menjawab perkataan Noah. Secara logis memang iya, tapi sama saja bunuh diri kalau melawanmu secara logis. Dan ini adalah gerakan yang aku ciptakan untuk melampauimu. Dan duar, senjata yang tidak logis telah diluncurkan oleh Chris Prince. Itu adalah tendangan ke knuckle seperti milik sang legenda Cristiano Ronaldo. Chris berkata bahkan dirinya saja tidak tahu ke arah mana bolanya akan pergi. Gagamaru yang berhadapan langsung terlihat tidak berdaya karena harus membentuk bola yang melesat secara acak. Namun Isagi dengan cepat berlari lurus menuju ke gawang sembari berteriak, "Merunduk Gagamaru!" Bola menabrak ke kaki Isagi, membentur ke tiang gawang, terhempas ke tanah dan terbang menjauhi gawang. Para pemain yang melihat aksi penyelamatan Isagi tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apalagi Chris Prince langsung melongo. Dengan ini Isagi berhasil melahap si nomor 2 terbaik di dunia. Komentator yang melihat aksi Isagi berkata, dalam tahan badan antara hidup dan mati, dia menghentikan senjata baru Chris Prince Super Fast Knuckle Ball. Inilah dia S-Block nomor 11 Isagi Yoichi. Dengan momen ini waktunya Bastard Munchen melakukan serangan balik. Corona menerima bola lepas dan mengontrolnya. Isagi mengatakan semenjak Noah dan Chris memasuki permainan, Isagi bisa melihat kalau sekarang situasinya lebih kacau dari sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Isagi melesat maju untuk melakukan counter attack bersama Kurona. Kurona mengumpan bola ke Isagi. Isagi yang bawa bola sangat yakin kali ini dia akan mencetak skor dan ini adalah kesempatan emasnya. Tapi punten memang, Isagi yang melihat bola direbut Yukimiya sontak kaget. Sembari meninggalkan Isagi, Yukimiya berkata, "Aku kehabisan waktu." Yukimiya melakukan soloran melewati para pemain Manchester City yang belum siap menghadapi serangan balik. Di dalam hatinya Yukimiya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi kita cobaan lebih dari kemampuan kita. Dengan kata-kata itulah Yukimiya bisa mulai menerima keadaan dan terus maju. Inilah kesempatan yang sudah ditunggu-tunggu Yukimiya, serangan balasan mati-matian yang kacau. Dengan skill jalanan yang sudah dilatih bersama Bastard Munchen, Yukimiya berhasil membobol pertahanan Manchester City dengan mudah. Satu persatu pemain telah dilewatinya. Dan sekaranglah saatnya. Bersama dengan kata Tuhan tidak pernah memberi cobaan lebih dari yang kita mampu, Yukimiya melepaskan tendangan gyro shot-nya. Tendangan keras terbang dengan putaran yang tidak normal menuju gawang Manchester City, yang dimana tendangan ini juga membuat kiper menjadi linglung. Inilah tendangan yang menanggung semua rasa sakit Yukimiya. Pergilah! Tapi dari sisi kanan lapangan muncul si raksasa nomor 2 dan dia berhasil merubah tendangan penuh harapan menjadi tendangan tanpa harapan. Inilah dia si nomor 2, Chris Prince. Komentator berkata, bolanya melewati garis tepi, soloran ajaib dari Yukimiya Kenyu menghilang tanpa bekas saat Chris Prince melakukan sapuan yang luar biasa tepat di garis gawang. Panel berganti ke tempat Ego dan Andri yang menyaksikan pertandingan City dan Munchen. Ego senang melihat Chris memblokir tendangan Yukimiya. Menurut Ego, kalau tendangan Yukimiya masuk, efek yang ditimbulkan setelahnya akan menjadi bencana seperti gol kebetulan milik Nagi. Andri yang mendengar pendapat Ego berkata, "Apa maksudmu? Gol itu luar biasa. Gol miliknya sudah meledak di media sosial. Gol tetaplah gol, bukanlah Blue Lock adalah tempat untuk menciptakan striker nomor 1 di dunia. Jadi apa yang salah?" Ego menjawab perkataan Andri. Menurut Ego mustahil bagi Nagi untuk mengulangi golnya tersebut. Bakat Nagi memang di luar nalar, bahkan untuknya yang berjalan sedikit terlalu baik. Mencapai kesuksesan di atas level bakat bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Di sisi lain, hasil dari Yukimiya sama seperti dugaan Ego. Bahkan jika Yukimiya mencetak gol, mengingat kemampuannya saat ini, itu akan menjadi sebuah kebetulan.
Alasan Yukimiya gagal adalah karena dirinya terlalu memikirkan dirinya sendiri. Lalu Anri bertanya ke Ego, bukankah dia adalah seorang striker? Bukankah itu adalah bagian dari tugas striker? Ego menjawab, percaya diri dan khayalan adalah dua hal yang sangat berbeda, Anri-chan. Apa yang idiot itu lakukan barusan hanyalah bermain di dalam fantasi semu dengan dia sebagai pahlawan bodohnya. Kesuksesan tidak akan datang kepada orang yang membuktikan dirinya dengan fantasi semu. Panel kembali ke lapangan. Terlihat Isagi mendekati Yukimiya dan berkata, "Hei Yukimiya, apa yang kau lakukan? Berhentilah bermain-main." "Kau idiot ya? Kuakui tadi itu adalah sebuah tembakan bagus." Isagi meminta Yukimiya untuk bekerja sama dengannya. Menurut Isagi, ini adalah pilihan rasional yang paling menguntungkan untuk Isagi dan Yukimiya. Dengan formasi yang sudah disusun Isagi meminta Yukimiya untuk memberikan asis padanya. Dengan Yukimiya memberikan asis, kesempatan Isagi dan Yukimiya untuk kembali dipakai dalam permainan selanjutnya akan meningkat. Yukimiya yang keras kepala menolak ajakan Isagi mentah-mentah. Yukimiya mengatakan kalau dirinya adalah pahlawannya dan akan mengatasi semua tantangan ini sendirian. Isagi pun marah melihat Yukimiya keras kepala. Isagi mengatakan kalau Yukimiya bukanlah satu-satunya pemain di lapangan. Ini bukanlah dunia di mana fantasi semu yang bodoh itu berjalan sesuai keinginannya. Isagi juga mengatakan jika Yukimiya tidak melakukan sesuatu dengan harga dirinya yang bodoh, maka Yukimiya akan selesai di sini. Yukimiya yang mendengar penjelasan Isagi berkata, "Pada akhirnya yang kau pedulikan hanyalah dirimu sendiri. Sekarang aku mengerti, Isagi. Kau dan Kaisar adalah sepasang bajingan yang sama. Kalau dunia ini cuma akan memberikan penghargaan kepada kalian berdua, maka dunia ini sudah rusak." Isagi yang mendengar celaan Yukimiya berkata, "Bahkan di situasi ini kau tidak mau bersikap dewasa ya? Kalau begitu, aku juga tidak mau hidup di dunia yang sama dengan seorang bajingan narsis yang suka berkhayal sepertimu. Lihat saja, sebentar lagi kau dan fantasimu yang berharga itu akan tenggelam langsung ke neraka." Isagi pun meninggalkan Yukimiya dengan kekesalan karena disamakan dengan Kaisar. Lemparan ke dalam telah dilakukan oleh Grim dan Nes menerimanya. Terlihat Isagi masih bertanya-tanya tentang Yukimiya dan dirinya yang tidak bisa saling mengerti. Isagi menganggap fantasi Yukimiya tidak akan menjadi kenyataan karena keinginan Yukimiya yang begitu egois, seakan-akan Yukimiya lah protagonisnya. Bicara tentang protagonis, tiba-tiba Isagi teringat dengan perkataan Nagi dan menemukan sesuatu dalam pikirannya. Isagi yang pikirannya tercerahkan mulai memutar otaknya kembali. Akhirnya Isagi mengetahui alasan Nagi bisa mencapai puncak konsentrasi dan mengalahkannya. Keyakinan bahwa dirimu adalah protagonis dan adanya dorongan untuk mencapai sesuatu, itulah yang membuat Nagi dan Yukimiya mencapai puncak konsentrasinya, dan hal ini disebut egosentrisme. Menurut Wikipedia, egosentrisme adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Bisa dilihat dari cara main Yukimiya, dia tidak peduli meski itu teman satu timnya sekalipun. Yang terpenting baginya sekarang adalah mendapatkan bola dan menjadi pahlawan di pertandingan ini dengan mencetak gol. Terlihat Ryo datang di hadapan Yukimiya untuk merebut bolanya. Isagi yang melihat pergerakan Ryo menyadari bahwa tingkat konsentrasi Ryo saat ini sedang melewati puncak. Bukan hanya supaya dia bisa mengoper bolanya ke Nagi, tapi karena Ryo sudah ditelan oleh egosentrisme. Ini adalah kisah tentang membuat Nagi menjadi striker terbaik di dunia, di mana Ryo adalah protagonisnya. Ryo pun berhasil merebut bolanya dari Yukimiya. Isagi pun berkata, jika ada protagonis yang ingin mencetak gol, maka ada juga protagonis yang ingin mengoper. Setiap orang adalah protagonis di kisah mereka sendiri, dan ada banyak sekali kisah dan protagonis yang mengelilingi bumi. Isagi akhirnya menyadari alasan kenapa dirinya dan Yukimiya tidak bisa saling mengerti. Dikarenakan Isagi mencoba memanfaatkan Yukimiya sebagai karakter sampingan di dalam kisahnya. Terlepas dari siapa yang benar, kalau keduanya bersikap sebagai protagonis, keduanya tidak akan pernah bisa mencetak gol baru. Ini dia potongan baru Isagi. Isagi akan melahap egosentrisme setiap pemain menggunakan Meta Vision. Start change system tinggal 90 detik, dan serangan Manchester City siap mengancam gawang Bastard Munchen.
Reo yang konsentrasinya sedang memuncak berhasil melewati Kunigami. Bersamaan dengan itu metafisinya juga aktif. Reo melihat semua pergerakan kawan maupun lawan. Reo dengan egosentrismenya menganggap partner yang ada di sekitarnya hanyalah pion tumbal. Sebagai protagonis dalam kisahnya tidak peduli dengan pemain lainnya. Yang Reo inginkan saat ini hanyalah menjadikan Nagi striker nomor 1 di dunia dengan umpannya. Grim yang melihat Reo bergerak begitu bebas tidak membiarkannya begitu saja. Reo ditempel oleh Grim, tapi Reo masih terus menjaga bolanya sampai tiba di titik dia dapat mengoper bolanya. 5 meter, 3 meter, Reo berbelok mengelabui Grim. Reo telah sampai di titik yang dia tuju dan sekarang waktunya mengumpan. Tapi Reo kurang cepat. Isagi berhasil menyusulnya dan membuang bolanya. Bola yang dibuang Isagi mengarah tepat pada Chris Prince. Tapi dengan cepat Noah langsung membody Chris dan berhasil mengamankan bolanya. Ancaman belum berakhir, bola buangan mengarah ke Chigiri dan berhasil diterimanya. Tapi Corona sudah siap mencegat pemain cepat tersebut dan mengunci pergerakannya. Chigiri yang tidak bisa berbuat banyak langsung mengumpan bolanya ke Agi. Agi bergerak maju dengan cepat sembari melewati Birkenstock. Kaiser lagi-lagi sudah menyambut Agi di lini pertahanan dan berhasil membuang bolanya. Tapi serangan belum selesai. Bola memang terbuang, tapi mengarah ke Reo. Reo dengan posisi yang mantap bersiap melakukan tendangan dan tendangan telah diluncurkan. Gagamaru dengan timingnya telah melompat berusaha untuk menggapai bolanya. Namun tendangan Reo ternyata adalah umpan yang ditujukan kepada Nagi. Dan dengan ini Mansen City gagal untuk mencetak gol. Siapa sangka Isagi berada di sana untuk menggagalkan umpan keras yang tidak terprediksi oleh siapapun. Reo dan Nagi yang melihat aksi Isagi sampai bengong tidak bisa berkata-kata. Isagi yang berhasil mengamankan bola menjelaskan, saat dua protagonis dengan tujuan yang sama bertemu, sebuah reaksi kimia akan terlahir. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional begitu saja. Sama seperti yang dilakukan Isagi sekarang. Isagi harus menganalisis egosentrisme semua orang, lalu mengkalkulasi di mana egosentrisme itu bertemu. Kalau Isagi bisa melakukannya, Isagi bahkan bisa menghancurkan gol super ajaib milik Nagi dan Reo. Lalu pada akhirnya Isagilah yang akan menjadi protagonis utama. Isagi membawa bola dan melesat maju untuk menyelesaikan tantangannya. Dan sekarang saatnya menggunakan egosentrisme untuk menyerang. Namun di tengah perjalanan dirinya mengalami kebuntuan. Semakin keras usaha Isagi membaca masa depan, semakin kecil kemungkinan dirinya untuk mencetak gol. Isagi mencoba bantu bersama Corona untuk melewati beberapa pemain City. Tapi di depan Isagi terlalu banyak rintangan yang menghalanginya. Dari Chris yang masih bermain sampai dari timnya sendiri yang ingin merebut bola darinya. Isagi berangan-angan, jika saja Isagi memiliki kecepatan Chigiri atau kemampuan mengoper Nest atau penyelesaian Kaiser, pasti opsinya akan bertambah sangat banyak. Tapi Isagi kekurangan kemampuan fisik tersebut, sehingga tidak bisa memaksimalkan kemampuan Metavision. Isagi berkata, "Aku terlalu lemah. Aku ingin berlatih sekarang." Reo yang melihat Isagi dalam kesulitan datang menghadangnya, sedangkan Isagi yang melihat Reo langsung merasa frustasi karena Isagi belum bisa melihat egosentrismenya sendiri. Di dalam kefrustasian tersebut, tiba-tiba Noah datang dan mengatakan, "Ayo Isagi Yoichi, aku memutuskan untuk bekerja sama denganmu." Isagi yang terhenti sejenak langsung menatap Noah dengan bingung. Noah pun langsung menjelaskan pada Isagi bahwa dirinya sudah bilang kalau dalam pertandingan ini dirinya akan bekerja sama dengan siapapun yang bermain logis. Isagi yang mendengar penjelasan Noah tampak tidak percaya. Noah yang hebat berkata akan bekerja sama denganku. Noah pun berkata pada Isagi, "Jadilah lebih kreatif. Sekarang aku di sini, seharusnya opsimu bertambah." Otak Isagi langsung padam. Isagi berterima kasih pada Noah. Isagi juga menjelaskan pada Noah bahwa dirinya saat ini bisa melihat berbagai opsi. Sembari melewati Reo, Noah bertanya pada Isagi, "Bisakah opsi-opsi itu dicapai secara realistis?" Isagi menjawab, "Bisa." Noah bertanya lagi, "Apa tidak ada angan-angan seperti aku tidak tahu?" Isagi menjawab, "Tidak ada." Isagi yang terlalu banyak opsi malah tambah bingung menentukan pilihan yang terbaik.
Noah yang menyadari Isagi kebingungan, menyuruh Isagi untuk menyingkirkan pikiran yang tidak perlu dan mempersingkat proses berpikirnya. Noah pun berkata, "Berpikirlah secara logis, kau bukan Tuhan, saat ini apa hal yang paling kau inginkan?" Dengan kesadaran penuh Isagi menjawab, "Aku ingin menghancurkan kaisar." Berlari bersama Isagi, Noah merespon jawaban Isagi dan berkata, "Itulah jawabanmu, tunjukkan kemampuanmu padaku, egois." Isagi menjawab, "Baik, Master." Berkat Noah, Isagi memperoleh egosentrismenya, yaitu menghancurkan kaisar. Kurona yang berlari mendekat ke Isagi berkata, "Jangan lupa Isagi, aku juga ada di sini." Isagi menjawab, "Tentu saja, itu memang rencanaku dari awal." Dengan duet mereka bertiga, Isagi, Noah, dan Kurona, mereka siap mengakhiri pertandingan ini. Isagi mengoper ke Kurona. Setelah mengontrol bolanya, Kurona langsung melakukan umpan ke Isagi. Terlihat Isagi melepas bola umpan dan bolanya langsung diterima oleh Noah. Agi yang berusaha merebut bola tidak berdaya di hadapan Noah. Tapi di sana masih ada Chris Prince yang berlari kencang siap menghentikan si nomor 1. Di sisi lain, bayang-bayang Isagi terlihat memutar dari belakang Noah dan Chris. Noah yang terhubung dengan Isagi langsung melakukan passing. Passing Noah pun diterima dengan sempurna oleh Isagi. Dari kegelapan muncul kaisar yang akan melahap Isagi. Dengan metavisionnya, Isagi membaca pergerakan kaisar dan langsung mengumpankan bolanya ke Kurona. Isagi berkata, "Ini luar biasa. Sekarang aku sedang dalam flow, tingkat konsentrasiku berada di puncak. Jadi ini kekuatan egosentrisme." Isagi menjelaskan, egosentrisme adalah kondisi mental di mana dirinya benar-benar fokus dalam aksi sendiri. Egosentrisme juga pemicu seseorang bisa memasuki flow. Flow X flow adalah persamaan yang menghasilkan reaksi kimia. Isagi yang sudah menyelam semakin dalam ke dalam flow, siap melahap semua protagonis yang menghalanginya. Di sisi lain terlihat Yukimiya terus mengikuti pergerakan Isagi. Yukimiya iri melihat Noah bekerja sama dengan Isagi. Yukimiya berkata dalam hatinya, "Kenapa selalu dia? Kenapa dia mendapatkan semua yang kuinginkan?" Yukimiya teringat kata-kata Isagi yang menyakitkan. Di sisi lain, Yukimiya sadar bahwa apa yang dikatakan Isagi memang benar. Tapi begitu Yukimiya mematuhi aturan seperti itu berarti Yukimiya sudah menyerah akan mimpinya. Bahkan dengan penyakitnya, Yukimiya tetap bersumpah untuk menjadi pemain yang terbaik, sehingga menjadikan Yukimiya menjadi pemain seperti sekarang. Yukimiya yang dibayang-bayangi oleh perkataan Isagi berkata, "Kau menginjak-injak impianku. Kaulah yang akan pergi ke neraka, Isagi." Terlihat Isagi, Noah, dan Kurona melakukan umpan segitiga untuk melewati kawan maupun lawan. Start chain system tersisa 19 detik dan ketika berakhir, Noah akan meninggalkan lapangan. Inilah kesempatan Isagi mencetak gol, tidak ada kesempatan kedua. Yukimiya yang semakin kesal dengan Isagi berkata, "Saat ini permainannya benar-benar terpusat pada Isagi. Aku akan mengalahkannya, melahapnya. Aku akan membuatnya memakan kata-katanya sendiri. Aku tidak butuh yang lain. Kalau saat ini aku tidak bisa mencetak gol, maka impianku menjadi pemain terbaik di dunia hanya akan jadi fantasi belaka." Pemain City yang melihat Isagi kesurupan menjadi ketakutan, dikarenakan Isagi tidak dapat dihentikan dan berada di tingkat yang benar-benar berbeda. Isagi mengumpankan bolanya ke Kurona. Kaisar yang melihat Isagi mengumpan bola ke Kurona segera melesat bersama Isagi untuk mencuri bola umpan dari Kurona. Kaisar yang berada di samping Isagi mengatakan, "Kau melesat dengan wantu lagi, Yoichi. Membosankan sekali, dasar badut konyol." Isagi tetap fokus dan tidak mempedulikan perkataan Kaisar. Kurona melepaskan umpan lurus ke arah Isagi. Namun Kaisar yang melesat lebih dulu terkena tipuan Isagi dan Noah. Noah yang melihat Kaisar tertipu berkata, "Kaulah badut konyolnya, Kaisar." Isagi yang menyelinap ke belakang Kaisar telah menerima umpan dari Noah. Terlihat jarak masih 30 meter agar Isagi bisa memenuhi tujuannya. Si kilat merah dari Mansen City melesat siap merebut bola Isagi. Namun Isagi yang merasakan egosentrisme Chigiri berhasil menghindari tackle Chigiri. Sekarang lagi tembok penghalang Isagi. Tidak menunggu begitu lama, Isagi ancang-ancang untuk menendang. Nagi pun terpancing tipuan Isagi. Dengan cepat Isagi mengubah syutingnya menjadi operan ke Kurona. Sembari berlari, Isagi berkata, "Sampai jumpa lagi, jenius." Nagi pun hanya melongo, tidak bisa berkata-kata. Tinggal satu orang lagi untuk Isagi lewati. Yang harus dilakukan Isagi sekarang hanyalah menerima umpan silang dari Kurona dan melewati back terakhir.
Tapi lagi-lagi halangan datang layaknya Kaiser. Yukimiya berusaha untuk mencuri bola operan dari Kurona. Yukimiya telah meregangkan tangannya untuk menghalangi Isagi mendapatkan bola. Sat-sat, tepat waktu dasar bodoh. Kau adalah potongan puzzle terakhir, ucap Isagi yang menipu Yukimiya. Yukimiya berkata, dengan membuatku bergerak lebih dulu, dia memaksa bek musuh menghadangku, kemudian menyerang ruang yang baru saja terbuka. Mustahil, dia bisa membaca sejauh ini. Bukan cuma aku, tapi semua orang di lapangan ini. Jadi selama ini kami cuma menari di atas telapak tangannya. Tuhan, iblis. Melihat Isagi akan mencetak gol, Yukimiya menyadari bahwa Isagilah yang akan mengubah dunia. Sementara fantasinya akan memudar tanpa bekas dan terlupakan. Tapi tunggu dulu bro, Chris Prince dengan kecepatannya berhasil menyusul Isagi. Namun Isagi terlihat santai saja, karena musuh si nomor 2 adalah si nomor 1. Noah telah tiba untuk menghentikan pergerakan Chris. Dengan ini bola mengarah kepada Isagi dengan bebas. Dan inilah klimaksnya. Tapi jadi kasihan cuk melihat Yukimiya jatuh dalam keputusasaan. Tapi yo piye maneh gitu, harus terus maju pokoknya. Noah yang melihat Isagi berkembang jauh berkata, tidak kusangka, kau bahkan memakaiku sebagai bidak tumbal. Inilah dia Isagi Yoichi. Dengan direct shotnya akan menghancurkan gawang Mansen City tak tersisa. Tapi nyuwun sewu Isagi, Kaiser telah datang dan membody Isagi. Kaiser berkata, senjatamu adalah direct shot, benar bukan? Itu artinya yang harus kulakukan cuma merusak keseimbanganmu, memaksamu untuk mengambil bola lepas dan golmu akan sirna. Terlihat Isagi berhasil mengontrol bolanya, tapi sayang sekali Isagi tidak bisa berbuat banyak. Kaiser yang melihat Isagi sudah tidak berdaya berkata, lihat Yoichi, klimaks yang kau bayangkan telah kuhancurkan. Isagi menatap Kaiser dengan penuh kekesalan dan Isagi berkata, iya Kaiser, kau memang benar. Kaiser yang melihat tatapan dan respon Isagi tampak tercengang. Isagi melanjutkan kata-katanya, andai kau tidak menghalangiku, aku pasti sudah mencetak gol dan menjadi pahlawan. Tapi karena kau menghalangiku, artinya orang yang baru saja kujatuhkan dalam keputusasaan punya kesempatan untuk menebus dirinya. Isagi yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa mencetak gol, segera mengumpan bola dengan tumitnya. Bola tersebut tepat mengarah ke Yukimiya. Yukimiya tampak tidak percaya dengan apa yang dilakukan Isagi. Begitu juga dengan Kaiser yang tidak percaya bahwa Isagi berada selangkah di depannya. Sambil menarik kerah Kaiser, Isagi berkata, apa kau bisa memprediksi operan terakhir itu Kaiser? Sudah cukup, satu-satunya tujuanku adalah menghancurkanmu. Jadi Kaiser, bagaimana perasaan jadi badut dalam fantasi sepak bolaku? Sembari memegang Kaiser, Isagi berteriak pada Yukimiya, sekarang, tendang bodoh, kau akan menghancurkanku kan? Kau akan membunuhku kan? Sambil meneteskan air mata, Yukimiya berkata dalam hatinya, hanya Isagi yang tetap melihatku sebagai aset. Aku orang telah kehilangan segalanya. Isagi memberiku kesempatan. Tuhan tidak pernah memberi cobaan lebih dari yang kita mampu. Saat ini bukan tentang siapa yang benar. Aku tidak ingin menghilang. Tidak peduli dalam apapun aku jatuh, egoku ini bahkan Tuhan sekalipun tidak akan bisa merenggutnya. Dan madawar, tendangan Girosot Yukimiya melesat ke arah gawang Mansen City layaknya misil yang siap menghancurkan targetnya. Tapi lagi-lagi di sana ada Ryo dengan metavisionnya mencoba menghentikan tendangan Girosot milik Yukimiya. Isagi yang melihat Ryo ada di sana pun sangat terheran-heran karena pergerakan Ryo di luar prediksinya. Namun apa yang terjadi? Bola menukik tajam ke bawah layaknya pedang yang akan menancap ke tanah. Dan gol! Yukimiya, oh Yukimiya. Dengan ini Bahtad Monchan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Tim dan para penonton dari belahan dunia juga bersorak riang melihat gol fantastis yang sangat dramatis tersebut. Yukimiya yang menjadi pahlawan di pertandingan ini mendekati Isagi. Mereka berdua saling bertatap-tatapan dan berkata, maaf. Yukimiya berkata, Isagi, kalau kau tidak mengoper padaku, mungkin aku sudah berakhir. Dengan wajah penuh rasa bersalah dan penyesalan, Yukimiya melanjutkan kata-katanya. Tadi aku mengatakan hal-hal yang kejam, maafkan aku. Isagi yang mendengar Yukimiya meminta maaf berkata,
Semua sudah sesuai rencanaku. Ini kemenanganmu, Yukimiya. Jadi akulah yang seharusnya meminta maaf. Maafkan aku. Yukimiya pun membalas, kau terlalu pintar, tapi tidak diragukan lagi, kau adalah man of the match, Isagi. Dengan akhir yang membahagiakan, mereka berdua berpisah dengan tos kemenangannya. Di sisi lain, Kaiser mendatangi Isagi yang keringetnya kotos-kotos raka ruang. Kaiser berkata, kali ini ada Noah yang membantumu. Lain kali kita akan bertarung tanpa bantuan Noah. Kita berdua adalah striker. Ayo kita lihat siapa yang akan mencetak gol paling banyak, Yoichi. Bagaimana? Belum sempat membalas perkataan Kaiser, Isagi malah turu. Untung saja Kaiser menjambak rambutnya, jadi Isagi tidak terjatuh. Sambil menjambak rambut Isagi, Kaiser berkata, memaksa melampaui batas dengan ceroboh. Bocah yang tidak bisa mengendalikan diri sepertimu, dasar egois sialan.